Shalom anak-anak semuanya. Senang sekali hari ini Lause boleh berjumpa lagi dengan anak-anak semuanya. Apa kabar semuanya? Lause harap anak-anak dan keluarga dalam keadaan yang baik ya. Yuk, sebelum kita mau memuji memuliakan nama Tuhan, sebelum kita mulai sekolah minggu kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk boleh berkumpul mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai akhirnya, biarlah Tuhan yang memimpin ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Lause mau tanya nih, tadi ketika bangun tidur, apa sih yang pertama kali anak-anak lakukan? Lause sih, tadi ketika bangun tidur, Lause bersyukur, Lause berdoa, dan ketika melihat keluar jendela, wah cacanya cerah. Senang sekali boleh bangun dan boleh sarapan, boleh menikmati hari yang baru bersama dengan Tuhan. Nah anak-anak, kita tahu itu semua karena kasih sayang Tuhan. Kita tahu itu semua karena berkat, karena Tuhan cinta sama kita. Nah kalau Tuhan cinta sama kita pagi ini mau bilang juga kalau kita cinta sama Tuhan. Yuk, kita bersama-sama mau memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang berjudul I Love You Jesus. Never forget, I grow up serving you. Sekali lagi kita nyanyikan dengan lebih sungguh-sungguh. Never forget, I grow up serving you. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I'll never forget, I grow up serving you. Wah anak-anak, benar ya kata lagu kita tadi. Kalau kita bilang kita cinta sama Tuhan, kita harus mau hidup menurut firman Tuhan. Kita harus mau hidup taat sama Tuhan. Rajin baca Alkitab, rajin berdoa, memuji Tuhan. Wah, kita harus juga mau taat sama papa dan mama. Pokoknya
hidup kita harus menyenangkan hati Tuhan, ya kan? Sekarang kita mau bangkit berdiri. Langsung saja kita bangkit berdiri, kita mau lebih sukacita dan semangat lagi. Kita mau memuji Tuhan, karena kita punya Tuhan yang begitu berkuasa dalam kehidupan kita. Yuk, sama-sama dengan semangat dan pakai gerakan ya. Kita mau nyanyi lagu Yesus Juru Selamatku. Yesus hebat kuasanya, sembuhkan orang yang sakit. Dia redakan angin ribut di danau, beri makan ribuan orang. Ku kenal Dia lewat firman Tuhan, ku percaya Tuhan berkuasa. Dia tebusku dan juga selamatkanku, Yesus Juru lagi dengan lebih semangat. Kita mau nyanyikan Yesus Juru Selamat kita. Yesus hebat kuasanya, sembuhkan orang yang sakit. Dia redakan angin ribut di danau, beri makan ribuan orang. Ku kenal Dia lewat firman Tuhan, ku percaya Dia tebusku dan juga selamatkanku, Yesus Juru Selamatku. Ku kenal Dia lewat firman Tuhan, ku percaya Tuhan berkuasa. Dia tebusku dan juga selamatkanku, Yesus Juru Selamatku. Wah, benar sekali lagu kita tadi anak-anak. Tuhan Yesus begitu berkuasa. Tuhan Yesus melakukan banyak sekali mukjizat. Dia memberi makan ribuan orang. Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus juga meredakan angin ribut yang ada di danau. Hebat ya. Nah, Tuhan Yesus bukan hanya berkuasa di zaman-zaman dulu, tapi Tuhan Yesus berkuasa sampai hari ini. Di dalam kehidupan kita, ketika kita masih bisa makan, masih bisa minum, masih beli mainan baru, masih bersenang-senang bersama papa dan mama. Dan ketika kita masih bisa bertemu di acara sekolah minggu hari ini, itu semua karena Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Yuk, hari ini kita mau berterima kasih kepada Tuhan, kita mau berikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Nah, anak-anak boleh minta tolong papa dan mama untuk scan barcode yang ada ya. Nah, kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan Yesusku. Terima kasih Tuhan Yesusku buat anugerah-Mu yang selalu baru. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesusku buat anugerah-Mu yang selalu baru. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kasih setia-Mu dalam hidupku tak pernah habis sepanjang waktu. Kau angkat aku jadi anak-Mu, betapa senangnya hatiku. Aku bersuka di hadapan-Mu, naikkan pujian syukur bagi-Mu. Oh Tuhan Yesus, Juru Selamatku, ku cinta padamu. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan Yesusku buat anugerah-Mu yang selalu baru. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan
Yesusku buat anugerahmu yang selalu baru. Terima kasih untuk kebaikanmu. Kasih setiamu dalam hidupku tak pernah habis sepanjang waktu. Kau angkat aku jadi anakmu, betapa senangnya hatiku. Aku bersuka di hadapanmu, naikkan pujian syukur bagimu. Oh Tuhan Yesus, juru selamatku, ku cinta padamu, ku cinta padamu, ku cinta padamu. Yuk anak-anak, kita mau bersyukur buat persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur jika sampai pada hari ini Tuhan masih berkati kami melalui Papa dan Mama kami. Kami bersyukur kami boleh memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan yang berkati persembahan kami agar boleh dipakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Duduk yang baik, pasang telinganya baik-baik. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Rosni. Shalom anak-anak. Kita sudah memuji Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh memuji nama-Mu, kami boleh kembali beribadah kepada-Mu. Walaupun Tuhan dalam kondisi saat ini kami masih berada di rumah kami masing-masing. Bapa di surga, kiranya melalui firman ini kami boleh dengan hati yang tenang, pikiran yang tenang, telinga yang mendengar Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, kiranya Roh Kudus yang memampukan setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, Lause mau tanya, anak-anak pernah nggak diundang ke pesta ulang tahun? Pernah ya? Nah sebelum pandemi ini mungkin kita semuanya sering diundang pesta ulang tahun, pesta pernikahan. Nah, anak-anak, waktu kita berada di ruangan pesta itu, tentu kita bisa melihat aksesoris-aksesoris yang di ruangan itu. Maksudnya pernak-pernik yang mereka dekor, ya. Kemudian ada makanan yang enak-enak, ada minuman, ada puding, mungkin ada es krim. Wah, semuanya dipersiapkan oleh pemilik pesta dengan sempurna, dengan bagus supaya para undangan, para tamunya bisa menikmati pesta ulang tahunnya. Nah, anak-anak, hari ini firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-11 berbicara mengenai perkawinan di Kana. Nah, Kana merupakan kota kecil yang ada di daerah di provinsi Galilea. Tuhan Yesus pada zaman Tuhan Yesus, pesta perkawinan itu bukan 1 hari, 2 hari, tapi 7 hari. Cukup lama ya. Nah, Tuhan Yesus dan murid-muridnya juga diundang dalam pesta perkawinan itu. Ibu Yesus juga ada di pesta itu. Nah, pada saat jamuan makan sedang berlangsung, nah tamu-tamu sudah menikmati makanannya, jamuan makan. Tiba-tiba mereka kehabisan anggur. Wah, Ibu Yesus langsung mencari Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus. Nah, memberitahukan kepada Tuhan Yesus bahwa mereka itu kehabisan anggur. Wah, anak-anak, jawab Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau, ibu, daripadaku? Saatku belum tiba." Tapi Ibu Yesus mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Maka dia menjumpai para pelayan.
mengatakan kepada mereka, lakukanlah apa yang disampaikan kepadamu, buatlah itu. Nah, di sana ada 6 tempayan yang kosong. Tempayan ini biasanya digunakan untuk membasuh dan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Tuhan Yesus meminta para pelayan untuk mengisi air ke dalam 6 tempayan itu hingga penuh. Kemudian para pelayan taat menurut apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, setelah penuh, Tuhan Yesus minta mereka kembali untuk mencedoknya. Pindahkan ke tempat yang kecil, kemudian bawalah kepada pemimpin pesta. Nah, setelah anggur dituang ke pemimpin pesta dan dicicipi oleh pemimpin pesta, nah, pemimpin pesta merasakan, wah, ini anggur yang luar biasa, kualitasnya bagus sekali. Aku layak memuji akan pemilik pesta. Nah, kemudian pemimpin pesta mengatakan, biasanya orang lain menyediakan yang bagus dahulu, terakhir baru yang kurang bagus. Nah, karena itu, inilah merupakan satu tanda mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Akan tetapi, dengan tanda mujizat ini, hal yang lebih utama dan yang terpenting adalah untuk menyatakan kemuliaan. Sehingga murid-murid Tuhan Yesus, mereka boleh percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Yesus adalah anak Allah yang hidup. Nah, anak-anak, mengapa kehabisan anggur merupakan masalah yang sangat besar? Yang pertama, pemilik pesta bisa menjadi bahan omongan para tamu. Benar kan? Wah, pestanya besar, tapi bisa kekurangan minuman anggur. Wah, sangat malu. Sungguh malu karena bisa kekurangan minuman. Dan yang kedua, mengapa begitu menjadi masalah? Nah, minuman anggur ini tidak dapat didapat di toko maupun di market. Kalau pada zaman sekarang, ya zaman kita ini ya, kita kekurangan apa? Tinggal telepon. Saya kekurangan ini, tolonglah dikirim, ya kan? Bentar sampai. Tapi pada zaman Tuhan Yesus tidak bisa. Anggur itu harus dibuat, butuh waktu yang lama. Nah, yang ketiga, proses pembuatan anggur ini, dia harus dari buah yang segar. Kemudian dihancurkan. Setelah hancur, harus diendapkan, harus didiamkan beberapa waktu yang lama. Setelah itu sudah murni dia, baru dipisahkan lagi. Maksudnya disaring lagi menjadi yang murni, yang bagus. Nah, itu butuh waktu yang cukup lama untuk menjadikan anggur yang murni, yang kualitas bagus. Nah, karena itu saat Ibu Yesus mengetahui bahwa mereka kehabisan anggur, wah, Ibu Yesus tidak mencari pemilik pesta, tidak mencari pemimpin pesta. Ibu Yesus langsung datang kepada Yesus karena Ibu Yesus yakin dengan datang kepada Yesus pasti ada jalan keluar. Nah, untuk semuanya ini, hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah yang terpenting dan utama. Yesus adalah anak Allah yang hidup. Semuanya hanya untuk kemuliaan bagi Allah. Nah, anak-anak, sehingga melalui tanda mujizat ini, murid-murid Yesus percaya bahwa Dia adalah anak Allah yang hidup. Nah, pada saat ini, anak-anak, dalam situasi pandemi ini, saat kita merasa begitu susah, kita merasa begitu sulit untuk menjalani masa-masa seperti ini, kita harus melakukan semua kegiatan dari rumah. Kita merasa bosan, kita merasa jenuh. Percaya dan yakinlah bahwa Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kita masing-masing melalui situasi dan kondisi ini, supaya anak-anak kita semua lebih mengenal Dia
dan mengasihi Dia, sehingga kita diberikan kekuatan untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Roh Kudus akan memampukan kita melewati masa-masa yang sulit ini. Nah, anak-anak, kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-11 ayat ke-28. Nah, kita baca ya. Nah, ayo 1, 2, 3. Matius pasal yang ke-11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sekali lagi ya. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu menguatkan setiap kami. Dalam kondisi saat ini Tuhan, kami sebenarnya Tuhan merasa takut, kami merasa bimbang, kami bingung Tuhan, tapi dengan firman-Mu menguatkan kepada kami bahwa kami yang letih lesu, kami yang berbeban berat, hanya datang kepada Engkau Tuhan, Engkau akan menolong dan memberikan kami sukacita, kami bisa melewati hari-hari kami. Bapa di dalam surga, kami yang terbatas, mohon Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami, menyertai kami, untuk kami bisa menghidupi hari-hari kami ke depan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita doa Bapa kami ya dalam bahasa Mandarin ya. 我们在天上的父，愿人主的父的名为圣，天父的国降临，天父的旨意行在地上，如同行在天上。我们这用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。Amin. Nah, sampai jumpa, siapa anak-anak.